Tapi kalau kita mengaca pada histori tahun 2021 kemarin, Bitcoin mengalami bearish atau dump. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang pada tanya, Bang, kira-kira kripto di bulan Januari ini bakal pump atau dump, Bang? Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjawabnya berdasarkan data yang saya temukan. Dan di sini kita akan mengacu pada pergerakan Bitcoin ya, karena secara umum kripto itu memiliki relevansi dengan pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin naik, maka kecenderungan cryptocurrency lainnya itu akan ikut naik. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau Bitcoin itu turun, maka kecenderungannya kripto lain juga akan mengalami penurunan. Jadi di sini kita lebih mengacah pada chartnya Bitcoin, oke? Dan di sini biar nggak terlalu lama kita langsung saja menuju data yang pertama, di mana di sini saya tunjukkan mengenai tabel Bitcoin Monthly Return, di mana ini merupakan sebuah tabel yang menunjukkan perubahan harga dari bulan ke bulan dan juga dari tahun ke tahun tentang harga Bitcoin. Dan di sini kita fokus pada bulan Januari ya, yang mana berdasarkan tabel ini dari tahun 2013 sampai tahun 2021 itu Bitcoin mengalami mayoritas market merah. Di sini bisa kita lihat ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ini marketnya merah, alias Bitcoin mengalami penurunan harga. Ada yang minus 33%, minus 14%, minus 25%, minus 8%, dan ada yang minus 0,04%. Jadi berdasarkan histori, bulan Januari ini merupakan bulan yang didominasi oleh market merah. Cuma kita kalau mengaca pada tahun 2017 ini penurunannya nggak terlalu berasa ya, cuma 0,04%. Jadi menurut saya bulan Januari ini 50-50. Ada kemungkinan marketnya hijau, ada kemungkinan juga marketnya merah. Karena berdasarkan histori tahun 2013 sampai 2021 ini 50-50. Kemudian di bulan Februari ini didominasi oleh market yang bullish. Dan bulan Maret ini dikenal sebagai bloody market atau market berdarah. Jadi secara pandangan saya pribadi, kalau kita pengen take profit itu mending di bulan Februari, lalu kita serok lagi ketika terjadi bloody market di bulan Maret. Oke ya. Nah, kemudian kita coba cek dari TradingView mengenai chartnya Bitcoin. Di mana di sini kalau kita mengaca pada bulan Januari tahun kemarin, tahun 2021, itu Bitcoin mengalami penurunan sekitar 31% dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 27 Januari. Jadi kalau menurut saya akan lebih baik jika kita telah melakukan TP beberapa kripto yang kita rasa sudah cukup untuk dijadikan sebagai modal serok ketika momen bearish di tahun 2021 ini terjadi lagi di tahun 2022. Dan ini sudah saya share ya di Telegram. Ini saya share-nya itu tanggal 25 Desember, di mana di sini saya memberikan sinyal bahwa saya itu melakukan TP untuk sebagian aset dari yang saya miliki untuk dijadikan bekal serok di bulan Januari. Dan rencananya saya itu mau lakukan serok antara tanggal 20 sampai 27 Januari. Karena ini kita mengaca pada histori Januari di tahun 2021 yang mana di momen itu Bitcoin mengalami minus hingga 31%. Dan saya harap kalian sudah baca informasi ini ya. Kalau kalian belum join grup Telegram Duta Kripto, nanti linknya saya taruh di description. Kalian tinggal klik aja lalu join. Ini 100% gratis. Oke ya. Kita kembali lagi ke TradingView kita. Dan mungkin kalian ada tanya, apakah bulan Januari ini sudah pasti Bang tanggal 20 sampai 27 Januari bakal bearish atau bakal dump? Ya nggak mesti dong, karena nggak ada yang tahu masa depan. Tapi kalau kita mengaca pada histori tahun 2021 kemarin, Bitcoin mengalami bearish atau dump,
Itu antara tanggal 8 sampai tanggal 27 Januari. Dan di sini saya tidak mewajibkan kalian untuk melakukan take profit ataupun menjual aset kalian ya, enggak. Di sini saya cuma memberitahukan mengenai histori Bitcoin di tahun 2021 bulan Januari seperti apa. Tapi menurut harapan saya pribadi, ya saya berharap sih Bitcoin mengalami dump di bulan Januari dan mengalami momen bullish di bulan Februari. Jadi bulan Januari ini kita serok sebanyak-banyaknya kripto, kemudian di bulan Februari kita TP sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita lihat dari Bitcoin monthly return, ini Februari ini disebut sebagai bulan bullishnya cryptocurrency. Tapi di sini ada hal yang perlu kalian tekankan ya. Ada something yang berbeda dengan tahun 2021 kemarin, di mana sekarang itu ada isu tapering. Nah, mungkin kalian tuh belum tahu arti tapering ya. Jadi tapering itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Amerika untuk menaikkan suku bunga dolar. Nah, kalau kita mengaca pada tapering yang terjadi di tahun 2013, itu market saham mengalami penurunan yang signifikan. Jadi kalau kita bicara mengenai histori tapering, itu efeknya buruk untuk instrumen investasi, entah itu saham maupun cryptocurrency. Tapi berdasarkan berita yang saya dapetin, tapering tahun ini itu akan berbeda dengan tapering di tahun 2013. Disebabkan sekarang itu sudah banyak investor cerdas yang bisa mengkalkulasi dana investasi mereka. Kenapa bisa demikian? Karena tapering untuk tahun 2022 itu sudah sering disinggung oleh media, sehingga orang-orang itu sudah melakukan preparing terhadap tapering ini. Berbeda dengan tahun 2013, di mana media itu tidak terlalu banyak yang mengabarkan mengenai tapering. Dan meskipun tahun 2013 kemarin itu media tentang tapering sudah banyak, itu kan sosial media nggak semudah seperti sekarang ini ya untuk mengaksesnya ya. Kalau sekarang kan ada isu apa gitu kan langsung nyebar ke sosial media. Kalau zaman dulu tahun 2013 itu kan penyebaran informasi nggak seperti sekarang. Itu yang tapering. Kemudian ancaman selanjutnya adalah virus corona varian baru, yaitu varian Omicron yang kabarnya sekarang itu sudah mulai menyebar luas ke berbagai negara. Dan berdasarkan histori, ketika awal-awal corona itu muncul, market kripto itu mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Tapi ya kita kembali lagi, kalau kita mengaca pada negara-negara sekarang, saya rasa sih meskipun corona varian baru ini muncul, negara-negara itu sudah memikirkan bagaimana cara mengantisipasi varian corona ini. Sehingga meskipun ada varian baru itu tidak seberpengaruh seperti ketika awal corona muncul. Dan bahkan ini kalau saya cek dari berbagai macam berita, IHSG atau Indeks Saham Gabungan, meskipun ada Omicron dan juga tapering, masih diprediksikan akan tetap naik. Kalau kita cek sekarang IHSG itu kan 6.500 nih. Nah, berdasarkan banyak analis, di tahun 2022 itu optimis IHSG akan menyentuh ke harga Rp7.800. Jadi sih kalau menurut opini saya, meskipun ada isu varian corona baru Omicron dan juga isu tapering, itu tetap akan berdampak bagi cryptocurrency, cuma nggak terlalu signifikan. Oke ya, jadi itu pandangan saya mengenai keadaan cryptocurrency di bulan Januari. Kalau saya pribadi, sebelumnya saya sudah melakukan take profit di bulan Desember. Jadi sebagian aset itu saya TP, itu sudah saya share di Telegram. Dan rencananya kalau ini Januari benar-benar terjadi momen dump, itu saya bakal serok, kemudian take profit lagi di bulan Februari, lalu serok lagi di bulan Maret. Karena berdasarkan histori, Maret itu merupakan bloody market untuk cryptocurrency, atau momen di mana kripto didominasi oleh market merah. So itu aja sharing saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.